Ya, pemirsa, Special Report Berita 1 News Channel kembali kita lanjutkan bersama saya Kevin Egan. Sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2014 memasuki sidang ke-6 setelah mendengarkan keterangan saksi dari kubu Prabowo Hatta sebagai pemohon dan saksi KPU sebagai termohon. Hari ini giliran saksi dari kubu Jokowi JK sebagai pihak terkait menyampaikan keterangan. Dan kita langsung bergabung dengan tim liputan Berita 1 di Gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti jalannya sidang gugatan Pilpres. KPU ketika itu, atau dibuat satu anjuran tersendiri oleh Bawaslu untuk memutuskan sesuatu terhadap keberatan-keberatan itu, atau muncul rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu ketika itu. Ya, terhadap yang keberatan saya kira KPU mendasarkan, ini juga yang kami kontrol, kami awasi, tentu berangkat pada rekapitulasi di provinsi. Dan angka-angka itu berkaitan dengan angka-angka di provinsi itu. KPU yang menyampaikan jawaban terhadap keberatan itu. Tapi sampai titik ketika akan disahkan, jika masih ada keberatan, maka saksi pasangan calon dipersilakan oleh pimpinan sidang, baik ketua atau komisioner KPU yang lainnya untuk mengisi ya keberatan. Itu yang kita dengar. Terhadap apa yang disampaikan keberatan oleh pasangan calon nomor 1 juga, Bawaslu juga sama dengan pasangan calon nomor 1 juga direspon seperti misalnya ketika untuk Sydney diminta untuk ditunda rekapitulasi luar negeri karena harus dikonfirmasi. Kemudian untuk Nia Selatan juga kita dengarkan disampaikan. Ya, saya kira hal seperti itu juga kita setujui ya, karena substansinya saya kira ini benar karena kita ingin menegaskan bahwa Pilpres ini berlangsung dengan benar. Jadi kita nggak pernah menghalangi dan kita ikuti, kita patuhi sampai semua tahapan proses itu ditempuh dan mekanisme yang disampaikan tadi keberatan juga ada yang direspon, ada yang harus ditunda dan sebagainya tadi termasuk tadi Nia Selatan ya, itu sumut sudah selesai semua. Tapi karena Nia Selatan kemudian dibelakangkan pengambilan keputusan sampai kemudian diselesaikan apa yang harus dilakukan sebagaimana rekomendasi Bawaslu yang disampaikan pada forum rekapitulasi itu. Jadi benar-benar apa yang terjadi dalam proses rekapitulasi nasional. Baik. Pak Yang Mulia. Jadi kita juga tidak mau melakukan hal-hal yang di luar itu. Saya mau tanya akhir atau ujung dari catatan-catatan yang saya dengar, kalau saya simpulkan itu sepertinya hanya ditampung. Ya. Kemudian yang saya mau tanya kepada saudara saksi ketika itu, apakah ada satu kebijakan yang diambil, satu keputusan yang dilakukan secara bersama, selain hanya menampung usulan-usulan dan keberatan-keberatan itu? Misalnya, ada penundaan yang memang dilakukan untuk mencoba memastikan apakah usulan-usulan itu valid atau tidak valid ketika itu. Iya, sepanjang berangkat dari data yang dijelaskan oleh KPU Provinsi, saya beri contoh tadi adalah soal Nia Selatan. Ya, dia menunda pengesahan seluruh Sumatera Utara yang sudah selesai dan dia menjadi bagian yang kita putuskan di akhir atas rekomendasi Bawaslu. Ujungnya diputuskan sesuai dengan yang disampaikan oleh KPU Provinsi ketika itu. Ya, saya kira kami juga, kalau Pak Magdir perhatikan, kamilah yang paling keras. Kenapa Bawaslu Provinsi ketika itu tidak menyampaikan ini di awal pembahasan. Ketika akan diambil kesimpulan oleh pimpinan sidang, Sumut waktu itu menyampaikan terjadi lagi pencoblosan massal di Nia Selatan sebagaimana Pileg. Ya, tapi ketika ada beberapa catatan yang dibelakangkan mengesankan bahwa ada yang disimpan, kami yang paling keras. Pak itu. Jadi bukan pasangan nomor 1 untuk Nia Selatan, pasangan calon nomor 2 yang paling keras. Saya kira ini bisa dibuktikan dengan rekaman dan tanyakan pada Bawaslu yang terhormat nanti. Demikian Yang Mulia. Cukup? Bentar ada, saya cukup Yang Mulia. Baik. Ya, masih ada. Izin melanjutkan. Assalamualaikum Kakanda Ferry. Waalaikumsalam Habibur Rahman, koalisi saksi. Ya, saya
menaruh hormat kepada Kakanda ini karena dikenal orang yang kritis ya. Namun saya ingin ya kepada saksi saya ingin menyegarkan ingatan tentang yang dikatakan tadi pembagian formulir untuk menyampaikan keberatan atau formulir delta 2 ya, DD2. Karena kita sama-sama saksi. Saudara saksi tetap yakin memang dibagikan formulir itu pada setiap habis pembahasan provinsi. Ya, Pak Habibur Rahman, maaf yang mulia, adalah saksi pasangan calon nomor 1 yang hadir pada tanggal 21 siang. Karena pagi hari mandatnya masih dipersoalkan, itu informasi saja. Soal apa yang disampaikan, saya kira kalimatnya adalah terhadap hasil pembahasan. Setelah mendengar keberatan atau catatan dari saksi pasangan calon, maka pimpinan sidang, bisa ketua KPU, bisa komisioner, berikan jika ada keberatan silakan mengisi formulir keberatan. Ya, saya kira itu kalimat yang selalu terucapkan di dalam pengambilan keputusan rekapitulasi nasional setiap provinsi. Yang saya tanyakan, pada saat setelah pembahasan provinsi, apakah benar ada dibagikan oleh petugas sekretariat sebagaimana kemarin disampaikan oleh Ibu Ida ya, itu pada saat itu dan baru hadir 21 Juli siang, itu pun setelah mandat saudara dipersoalkan. Nah kemudian ada orang yang gendut-gendut sama perempuan yang ini, itu bisa di dia kali ininya. Ya, kalau nggak diminta nggak dikasih, tapi ada. Ini tidak dikasih. Bukan. Tidak dikasih. Bisa, jadi, ya. Jadi begini. Saya kira begini yang mulia. Jadi tidak dibagikan, ya, tidak dibagikan, tapi boleh diambil begitu. Boleh minta begitu. Yang saya tanyakan apakah dibagikan atau tidak, karena itu kemarin yang disampaikan bahwa formulir tersebut dibagikan. Tidak dibagikan, tidak. Oke, kemudian saya juga ingin menyegarkan ingatan Kakanda, saksi ya, mohon maaf nih saya. Apakah saudara saksi kenal dengan orang yang bernama Didi Suprianto? Kenal, pernah Saudara, satu dapil waktu masih di partai lama. Saudara saksi kenal dengan saudara Rambi Kamaruzaman? Sangat kenal. Oke. Satu perguruan, Satu guru ilmu, beda perguruan. Satu ilmu lain guru. Oke. Apakah saudara saksi ingat kedua orang tersebut pernah menanyakan dan mempersoalkan kepada KPU tentang mekanisme mengajukan keberatan? Dan saat itu disampaikan bahwa penyampaian mekanisme keberatan itu bisa dilakukan pada saat setelah seluruh provinsi dibahas. Ingat atau tidak peristiwa itu? Pertanyaan itu pernah disampaikan, jawabannya saya tidak ingat persis. Tapi menurut saya, ya kalau yang saya ikuti, ya bisa per provinsi, bisa di akhir. Tidak ada larangan, itu yang menurut saya. Oke, bisa di provinsi, bisa di akhir. Terima kasih.